Penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Ku bagai bejana, Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Seringkali Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Ku bagai bejana, Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami boleh meresponi undangan-Mu untuk hadir dalam ibadah minggu dalam persekutuan bersama dengan-Mu. Kami rindu Tuhan, dalam persekutuan ini kami diperlengkapi dan dibekali, bahkan dipenuhi dengan firman-Mu. Untuk itu di balasan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, mampukan kami untuk boleh mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, dan boleh mengerti dan memahami. Bahkan jika kami pulang, kami boleh melakukan firman-Mu untuk kami menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini biarlah dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, menolong kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, dan berkenanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Nah, terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli dan tinggal 5 bulan lagi tahun 2024 berakhir. Sudah 30 minggu kita menjalani hari-hari hidup. Nah, di sisa 22 minggu lagi, mari kita tetap kuat di dalam iman, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, baik secara pribadi maupun keluarga kita, dan kita senantiasa menaruh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan terus menyertai kita di hidup yang sementara kita jalani. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di bulan Juli ini, kalau kita menyimak khotbah-khotbah yang disampaikan, berbicara tentang keluarga, berbicara bagaimana supaya keluarga, diawali dengan keluarga Kristen, sesungguhnya diikat oleh kasih Kristus. Ini yang paling penting. Keluarga Kristen diikat oleh kasih Kristus. Kenapa perlu diikat dengan kasih Kristus? Karena kasih ini yang tidak pudar. Kasih yang lain yang mungkin bersifat fisik dan sebagainya bisa hilang. Tetapi kita diikat dengan kasih Kristus, sehingga kehidupan kita adalah hidup semati. Ya, dalam kita menjalani, walaupun ada begitu banyak pergumulan, tantangan, tapi kita tetap setia. Kemudian juga kita sudah membahas bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh belajar lewat keluarga Ishak dan Ribka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kemudian kita belajar juga bagaimana Yesus Kristus harusnya hadir di kehidupan keluarga kita. Dan saya percaya orang semua melakukannya. Dan kita juga boleh belajar bagaimana keluarga yang menjadi berkat. Dan terakhir lewat ibadah kaum pria dan kaum wanita, kita belajar bagaimana harta sejati di tengah-tengah keluarga. Semua ini dimaksudkan agar kita semua, bahkan secara khusus kita dalam persekutuan jemaat GKI begitu menyadari betapa pentingnya keluarga di dalam kehidupan kita. Karena kita semua hadir di tengah keluarga. Kalau tetap yang belum menikah ada papa dan mama, yang sudah menikah ada suami dan istri, ada orang tua. Kita ada di tengah-tengah keluarga, supaya apa? Keluarga kita boleh menjadi berkat dan menjadi berkat bagi orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, menutup khotbah keluarga di sepanjang bulan ini sesuai tema yang ada, kita akan merenungkan hal yang sangat penting, yaitu bagaimana sesungguhnya keluarga yang melayani Tuhan.
Orang melayani apa? Sebagai respon atas kasih dan anugerah Allah. Orang melayani bukan orang mencari keselamatan, orang mencari hal-hal yang sudah diberikan oleh Tuhan, tapi karena respon akan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, terutama karya terbesar di dalam kehidupan kita, sehingga panggilan kita sebagai orang percaya adalah melayani Tuhan dalam segenap hidup kita. Nah, mari kita membuka teks yang akan kita renungkan dengan tema keluarga yang melayani. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18 ada beberapa ayat kita akan baca. Kita baca ayat 1 sampai 4, lanjut ayat 18, 19 dan ayat 24 hingga ayat 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayat 4 dan seterusnya kita akan baca. Saya akan membaca dan kita bisa nyimak di layar yang ada dan di Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ayat 19, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ayat 24 hingga ayat 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudaranya di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, demikian teks yang menarik sekali khotbah kita di hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, teks ini menceritakan tentang Paulus dan ada satu keluarga, yaitu sepasang suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Priscilla ini nama lainnya Viren, ya Priska. Sama itu, Priscilla dan Priska sama. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Pontus dalam catatan ayat 2. Dan mereka kemungkinan adalah orang-orang yang pada waktu peristiwa Pentakosta mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta Perjanjian Lama, dan di situ terjadi khotbah Petrus dan 3.000 orang bertobat. Kalau orang baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ ada 16 suku bangsa yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta Perjanjian Lama, tapi kemudian terjadi Pentakosta Perjanjian Baru. Jadi kemungkinan besar mereka adalah bagian orang yang mengenal Tuhan pada waktu peristiwa tersebut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga Aquila dan Priscilla ini kemudian pergi ke Roma. Tapi setelah mereka beberapa waktu ada di Roma, ada perintah dari Kaisar pada waktu itu Claudius yang melarang orang-orang Yahudi untuk ada di Roma. Sehingga pada akhirnya dalam catatan ayat 2 tadi mereka pergi ke Korintus dan tinggal di sana, bekerja di sana, membangun keluarga di sana. Nah, di Korintuslah mereka bertemu dengan Paulus, dan catatan di awal tadi Paulus tinggal di rumahnya.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa pekerjaan atau profesi dari Aquila dan Priscilla? Jelas di sini dikatakan mereka adalah pembuat tenda. Tetapi yang luar biasa kita boleh belajar dari mereka ini, mereka tidak melupakan hal yang penting di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikut Kristus, yaitu mereka melayani Tuhan dengan apa? Menopang, kemudian mendukung, dan bersama-sama dengan Paulus untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Kita orang lihat bagian-bagian yang kita baca tadi. Sehingga dalam perjalanan baru ini, inilah salah satu teladan keluarga yang melayani Tuhan bagi kita di masa kini. Walaupun mereka tetap harus bekerja di bidang mereka masing-masing. Secara khusus Aquila dan Priscilla bekerja dalam istilah sekuler di masa saat ini. Kalau orang memisahkan, katanya ada pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler, walaupun itu sebenarnya sama kalau kita lakukan sesuai dengan Kolose 3 ayat 20, apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita boleh melihat di sini sambil Aquila dan Priscilla mengerjakan pekerjaan di bidang mereka, tapi juga mereka memberi diri dalam pelayanan. Ya, ini yang diharapkan bagi kita semua untuk boleh melayani Tuhan dengan baik. Maka di sini kita boleh belajar lewat Aquila dan Priscilla, di mana keluarga mereka, suami istri, memang tidak diceritakan tentang anak-anak mereka. Apakah memang tidak ditulis atau ada tapi tidak ditulis, tapi tidak ada catatan anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi kita boleh melihat Aquila dan Priscilla ini, kan keluarga paling kecil adalah suami dan istri. Nanti agak besar soal anak-anak, kemudian ada cucu-cucu, ada orang tua dan sebagainya. Mereka tetap satu keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan dengan baik, maka hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh kita semua, dan saya percaya orang sudah memiliki itu, yaitu mengalami pertobatan di dalam kehidupan. Itu yang di awal saya katakan. Aquila dan Priscilla ini ada kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang pergi pada waktu peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Dan disitulah mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mengalami Tuhan yang akan kita layani dulu. Karena ini yang paling penting ya. Di gereja ini sudah sering diingatkan untuk mengalami Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam arti kita percaya sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu lagi dengan Tuhan kita, bahwa Dia menyelamatkan kita, Dia mengasihi kita, dan Dia hadir di hidup kita. Nah, inilah yang akan memampukan kita untuk boleh melayani Tuhan seperti Priscilla dan Aquila dalam bagian-bagian ini. Selanjutnya kita melihat dalam pembacaan tadi, ada beberapa hal lagi yang diperlukan oleh keluarga supaya bisa melayani Tuhan di bagian-bagian mereka masing-masing. Yang pertama kita lihat di ayat 1 dan 2, di situ ditulis, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat 2, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus tinggal ke rumah mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang penting di sini yang kita bisa lihat supaya keluarga bisa melayani Tuhan, yaitu di mana selama Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla di Korintus selama 1 tahun 6 bulan, kalau orang baca di ayat 11. Waktu inilah adalah kesempatan bagi Aquila dan Priscilla untuk banyak belajar tentang firman Tuhan. Kita tahu, kalau kita baca surat-surat Paulus, betapa luar biasa Paulus menjelaskan tentang firman Tuhan dimanapun dia pergi. Dan tak mungkin selama 1,5 tahun ini Paulus tidak mengajarkan Aquila dan Priscilla. Dasar paling utama mereka sudah alami lewat peristiwa Pentakosta, dan mereka menjadi orang-orang Kristen Yahudi pertama pada waktu itu. Tapi ketika Paulus ada di rumah mereka, pasti mereka banyak belajar tentang firman Tuhan. Pasti Paulus, kalau orang lihat kehidupan Paulus yang dia lakukan, pasti dia mengajarkan, dan di keluarga mereka pasti terjadi diskusi-diskusi sehingga mereka banyak memahami kebenaran firman Tuhan.
Sehingga kalau kita melihat di bagian akhir yang kita baca, Aquila dan Priscilla ini bukan saja melayani secara materi atau secara praktis dalam kehidupan mereka, tapi di ayat 24 sampai 26 kita bisa melihat mereka sanggup mengajarkan hal yang bersifat rohani kepada Apolos. Apolos ini kalau orang baca, orang yang fasih tentang kitab suci, tapi dia belum mengerti dengan baik tentang jalan Tuhan pada waktu itu. Tapi dengan teliti kalau kita baca, nanti kita akan lihat di bagian sebentar, mereka Aquila dan Priscilla mengajarkan Apolos, dan akhirnya Apolos bisa mengerti. Sehingga ini juga yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa melayani Tuhan. Tidak salah langkah kita dalam pelayanan, yaitu kita harus mau belajar firman Tuhan. Mau tidak mau, orang harus belajar kebenaran firman Tuhan, karena itu pemberitaan kita. Inti pemberitaan kita paling inti kan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Itu pusat dari Alkitab, bahwa Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dari dosa, kemudian menderita di kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita, tapi bangkit mengalahkan dosa dan maut. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lihat. Karena apa? Dasar firman Tuhan ini adalah inti dari pelayanan orang Kristen, yang memang diaplikasikan di hal yang praktis dan sebagainya. Kalau orang punya dasar yang kokoh dengan firman Tuhan, orang akan pernah kecewa apapun yang akan terjadi dengan pelayanan. Orang akan mundur mengikut Tuhan. Jika orang melalui penderitaan, pergumulan, dan tantangan dalam pelayanan, orang akan mundur untuk mengikut Tuhan. Karena apa? Orang punya dasar yang kuat, dasar yang kokoh, itu firman Tuhan, yang membekali orang untuk boleh semangat melayani. Hamba Tuhan juga kalau saya baca-baca Alkitab, pasti soal hal yang aneh yang disampaikan. Karena apa? Inilah yang paling utama. Dan bagaimana kita melakukannya? Ya, baca, mau tidak mau. Dengar, mau tidak mau. Gereja seringkali diingatkan, sudah sejauh mana kan kau membaca Alkitab sampai hari ini? Ini bukan sekedar rutinitas yang diulang-ulang, tapi mau mengingatkan dan mendorong, mari orang baca Alkitab. Kalau saudara bisa baca, cari di Google Alkitab audio. Nanti dia bicara sendiri. Ada Alkitab audio. Kalau mau. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita miliki sebagai murid Kristus. Karena memang dikala kita diciptakan kembali di dalam Kristus, yaitu untuk boleh memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita diminta untuk memperlengkapi, dan Tuhan pun menginginkan kita untuk memperlengkapi diri kita. Lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan, lewat persekutuan yang ada, di sini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi di masa saat ini juga ada banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk memperlengkapi diri kita, supaya apa? Kita bisa melayani dengan benar di dalam kehidupan kita. Kita boleh melayani walaupun ada tantangan, kita tetap terus maju untuk tetap setia mengikut Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang menguatkan kita. Priscilla dan Aquila melakukan itu. Sehingga kalau kita melihat ada pergumulan penderitaan dalam hidup Tuhan, mereka tidak mundur ikut Tuhan. Nah, ada istilah mana itu sering mau masuk gereja, tak sering mau melayani. Nah, ini hal yang pertama, selain yang utama tadi adalah adanya Kristus di dalam hidup orang yang melayani Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita perhatikan ayat 2, ayat 18, ayat 19, ayat 26. Bahkan di Roma 16 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19, kita boleh melihat ayat-ayat tersebut bahwa Paulus sering menyebutkan nama Aquila dan Priscilla bersama-sama. Kalau orang lihat ayat-ayat ini, Aquila dan Priscilla, Aquila, Priscilla, Priscilla, Aquila. Nah, ini ada makna penting yang tersirat kenapa Paulus menyebutkan mereka bersama-sama senantiasa, yaitu bahwa untuk boleh melayani Tuhan perlu adanya kesehatian dan kesetaraan antara Aquila dan Priscilla. Kalau orang mau baca sejarah perjanjian baru dan masuk ke yang lama, saya yang paling utama kan laki-laki. Kalau orang baca, jarang disebutkan wanita ini. Tapi kita boleh melihat
Paulus menyebutkan nama mereka berulang-ulang bersama-sama. Ini mau menunjukkan bahwa perlunya kesehatian dan kesetaraan dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga. Karena inilah yang dibutuhkan untuk boleh keluarga melayani Tuhan, di mana kesehatian dalam pelayanan menunjukkan mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain dalam pelayanan. Tidak ada istilah dia tetapi suami yang melayani kita di rumah dulu. Dulu kan ada istilah begini, yang pernah tahu ini. Biar kalau kita melayani Tuhan, kita jaga toko. Kalau orang mengingat apa yang telah bahas di ibadah kaum pria dan kaum wanita tentang harta sejati, kasihan yang cuma jaga toko. Ada persekutuan, ada ibadah ya, syukur kalau bisa saling mengganti dan saling mengisi. Tapi kalau hari Minggu lagi akhirnya sudah masuk persekutuan dan tinggal jaga-jaga toko ini, kasihan. Orang banyak menabung harta surgawi, tapi keluarga kita hanya banyak mengumpul harta duniawi. Harta sejati dan harta tidak sejati. Ada istilah seperti itu yang saya pernah dengar yang lalu. Padahal sebenarnya perlunya adanya kesehatian dan kesetaraan dalam pelayanan, dalam arti setiap pelayanan anggota keluarga adalah penting. Nah, ada istilah suami lebih penting pelayanannya, atau istri lebih penting, atau anak-anak lebih penting. Biar kita di rumah aja diam-diam, biar di rumah melayani. Ingat, kita mengumpulkan harta di surga adalah pribadi per pribadi. Walaupun kita satu keluarga. Sehingga kita boleh melihat di sini Aquila dan Priscilla. Paulus mengingatkan bagi kita, mari keluarga, motivasi untuk sama-sama melayani Tuhan. Suami istri sama-sama ke gereja, sama-sama memberi diri dalam pelayanan. Walaupun mungkin ada yang satu punya jabatan fungsional dan sebagainya, struktural, tapi fungsi kita, jabatan fungsional kita sama-sama boleh melayani Tuhan. Walaupun kalau kita baca dalam Kisah 5 ayat 1-2, sehati juga, jangan salah sehati. Kalau ada Ananias dan Safira, salah sehati. Sehati dalam kejahatan. Tapi di sini mau mengingatkan keluarga harus sehati dan setara dalam pelayanan bersama. Suami melayani Tuhan, istri melayani Tuhan, anak-anak juga melayani Tuhan. Walaupun mungkin di fungsi masing-masing. Sehingga ada pelayanan kayak gini, orang berusaha semua bisa melayani Tuhan. Orang sebut praktek, bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama. Mari, kalau bapak-bapak semangat melayani, jangan istri ketinggalan. Jangan anak-anak ketinggalan juga untuk boleh melayani Tuhan. Karena ini bagian orang. Tuhan menuntut pribadi untuk melayani dia. Kalau orang lihat membaca orang-orang Lewi, disebutkan satu-satu nama mereka untuk boleh melayani dengan orang-orangnya. Kalau orang baca di Perjanjian Lama, dengan kepala ini dan berapa orang laki-laki, berapa orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Karena apa? Tuhan menuntut orang secara pribadi. Karena keselamatan itu juga bersifat pribadi bagi kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, maka kita salah satu yang kita lakukan yaitu melayani Tuhan. Nah, setelah yang dikasih Tuhan itu hal yang kedua, kita boleh melihat yang harus dimiliki kita dalam pelayanan, yaitu kesehatian dan kesetaraan dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga kita lihat di ayat 3, sampaikanlah salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sepelayananku dalam Kristus Yesus, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidup kita, demi hidupku. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, orang Kristen Yahudi pada waktu itu mengalami penganiayaan dan penindasan. Kita tahu, kita baca di beberapa bagian firman Tuhan, bahkan dalam sejarah mereka dikejar-kejar, mereka mengalami tantangan yang luar biasa, dan bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa seperti yang Paulus katakan di ayat 4. Aquila dan Priscilla hampir mempertaruhkan nyawa mereka demi Paulus. Dan kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena Aquila dan Priscilla kokoh di dalam iman kepada
percaya. Itu ada hubungan lagi dengan pertobatan yang mereka alami awal-awal, ada hubungan lagi dengan pembelajaran firman Tuhan bersama dengan Paulus, sehingga mereka kuat iman, mereka tekun di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka tidak mundur walaupun ada tantangan, hampir-hampir mempertaruhkan nyawa untuk pelayanan lewat menopang pelayanan Paulus. Keluarga kita juga untuk bisa melayani Tuhan, kita harus kuat di dalam iman kita. Walaupun mungkin hampir-hampir, ya memang di sini belum sampai dekat sekali dalam melayani Tuhan hilang nyawa. Tapi tetap ada tantangan yang dihadapi. Sehingga kita perlu apa? Kuat iman, bertekun dalam iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Bisa menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan. Kita harus kuat, harus kokoh dalam iman. Kalau tanpa itu maka kita akan mengalami kesulitan jika kita memberi diri dalam pelayanan. Nah, ini hal yang kita bisa lihat yang dimiliki oleh Aquila dan Priscilla, sehingga mereka boleh melayani Tuhan di hidup mereka sambil tetap mengerjakan pekerjaan mereka, yaitu tukang tenda. Orang kan juga tidak semua harus akhirnya, saya mau melayani Tuhan full time dan sebagainya semua. Walaupun ada yang Tuhan panggil, ya puji Tuhan. Tapi kebanyakan tidak semua yang memang akhirnya full time menjadi pendeta, penginjil dan sebagainya. Orang masih mengerjakan di bagian-bagian yang Tuhan taruh untuk mengelola bumi ini. Karena Tuhan memerintahkan kan, amanat kebudayaan, kalau membaca di Kejadian 1 ayat 28 kan, kelola bumi, taklukkanlah bumi ini. Itu bekerja. Tapi ingat, ada amanat agung yang Tuhan berikan di Matius 28 ayat 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bagaimana supaya amanat kebudayaan ini dan amanat agung ini bisa tetap orang kerjakan di dalam kehidupan kita. Orang masih bekerja di bagian-bagian orang, tapi amanat agung masih orang lakukan, atau pelayanan masih tetap orang lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah murid Kristus di masa saat ini. Itulah orang percaya di masa saat ini. Jangan bilang, tak semua mau bekerja dan saya mau full time. Ya puji Tuhan kalau memang itu Tuhan memanggil secara khusus. Tapi kalau Tuhan tidak memanggil secara khusus, tetap kerjakan amanat kebudayaan, tapi kerjakan amanat agung itu di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat apa bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh keluarga Aquila yang mungkin bisa kita lakukan. Walaupun ada yang mereka lakukan yang sebenarnya ada di masa saat ini yang tetap masih pernah lakukan sebagai bagian pelayanan. Apa bentuk-bentuk pelayanan yang mereka lakukan? Kisah 18 ayat 2c sampai ayat 3. Di situ dikatakan, Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama Tuhan kemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan makna yang dilakukan oleh Aquila, keluarga dan Priscilla ini, keluarga ini untuk melayani Tuhan adalah di sini dikatakan Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa artinya? Mereka memberikan rumah mereka untuk ditinggal hamba Tuhan. Keluarga Aquila dengan senang hati untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau mungkin cuma 1-2 hari, ya mungkin masih bilang senang. Ini dikatakan 1,5 tahun, 18 bulan Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Ya kalau mungkin di masa ini rumah Paulus besar, tapi pada waktu itu kan sulit, masa-masa yang sulit. Tapi kita boleh melihat sebagai bentuk keluarga yang melayani Tuhan yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla adalah memberikan rumah mereka untuk ditinggal oleh Paulus sebagai hamba Tuhan. Ya mungkin orang berkata, saya ingin asal Tuhan yang tinggal. Ya Tuhan hadirkan lewat hamba-hambanya juga di sini. Bayangkan kalau Tuhan sendiri yang datang secara fisik dan tinggal dari orang. Tapi tidak kan. Tapi
sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, keluarga yang memberikan tempat mereka untuk ditinggal sama Tuhan. Ya, kami bersyukur kok ada keluarga yang memberikan tempat bagi kami. Lewat dari Paulus sampai 5 tahun orang tinggal ini, sehingga cuma boleh puji Tuhan dan terima kasih untuk keluarga Pak Adria dan Ibu Densi yang mereka tinggal. Paulus 18 bulan, kalau ini 5 kali 12 sampai 60 bulan. Tapi itu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Saya percaya kalaupun mau melihat kami, ya mungkin tetap akan ada batasnya. Tapi karena mereka melihat Tuhan dan wujud pelayanan kepada Tuhan yang mereka lakukan. Nah, orang semua pun bisa melakukan itu bagi kita. Dikala orang menempatkan orang-orang yang memberi diri untuk Tuhan di tempat kita untuk mereka mungkin berteduh, ya, tinggal sebentar sesaat. Ya, kita puji Tuhan kan di gereja-gereja yang besar kan ada kegiatan-kegiatan yang besar. Hamba Tuhan yang datang ditinggalkan di rumah mereka, walaupun mungkin cuma 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu dan sebagainya. Ya, kalau GKI sebesar di sini pun ada kegiatan sinode yang besar, ya diharapkan orang membuka rumah kita untuk boleh ditinggal mereka yang datang untuk adanya kegiatan pelayanan. Nah, Aquila dan Priscilla pun melakukan itu, dan saya percaya jemaat pun bisa melakukan itu. Orang semua pun bisa melakukan itu. Bahkan kalau kita ingat apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 2, di situ dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, ini bagian firman Tuhan. Tapi di masa ini juga berhati-hati kok. Berjaga-jaga jangan ada orang yang mungkin menipu. Orang tampung sementara ternyata orang-orang yang merencanakannya. Orang juga pakai hikmat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya orang bisa menerima orang yang tepat. Nah, ini hal yang kita lihat, pelayanan yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 19. Paulus menyampaikan salam kepada, di bagian 1 Korintus ini ditulis 16 ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Perhatikan kalimat jemaat di rumah mereka. Hal ini memberikan arti bagi kita pelayanan dari keluarga Aquila di sini adalah menggunakan rumah mereka sebagai tempat persekutuan jemaat. Menggunakan rumah mereka sebagai tempat persekutuan jemaat. Ya, salah satu yang orang lakukan di masa ini ya, kan orang buka rumah kita di kala ada persekutuan ibadah. Walaupun mungkin ada satu kasus tertentu orang tidak bisa, tapi apapun situasi rumah kita, mari kita buka rumah kita untuk kita boleh beribadah bersama. Tohnya enggak 1 tahun 10 kali. Tapi saya ingat saya dulu di Germin Bait El Bahu ada 1 bulan 5 kali. Karena di situ ada pasal kepiatol, ada pom bapak, pom ibu, ada pemuda, ada anak, ada pelayan. 5 kali 1 bulan. Harus ibadah, tapi harus diterima. Tapi orang kan bagi KRI masih 1 tahun paling 2 kali. Sehingga mari orang membuka rumah kita untuk boleh diadakan persekutuan. Karena apa? Di samping supaya rumah kita boleh kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, dan dari keluarga kita juga kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apapun, sekecil apapun rumah kediaman kita, mari orang bisa gunakan. Kalau seperti yang lalu ada yang beberapa puluh tahun jadi jemaat, tapi tidak pernah gunakan rumah mereka karena mungkin sibuk Pak Ator dan sebagainya. Sampai waktu saya bilang, mari bahkan orang mau jadi kursi, tapi tetap agak sulit mungkin. Tapi mari apapun itu, mari orang berjuang, kecuali memangnya ada tanpa ya, salah-salah gitu. Supaya apa? Kediaman kita bisa kita gunakan untuk kita boleh sama-sama berjemaat memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kemudian dari ayat ini juga mengandung makna bahwa di rumah kediaman Aquila dan Priscilla, disinilah dirintis persekutuan
dan jemaat boleh beribadah. Bukan cuma sesaat lagi, tapi di sini katakan jemaat di rumah mereka. Berarti apa boleh dikatakan di masa saat ini rumah kediaman keluarga Aquila dan Priscilla dijadikan tempat ibadah. Ya, orang juga di GKI seperti itu. Jadi terima kasih juga untuk keluarga, untuk padat yang boleh meminjamkan tempat ini selama ini. Tuh. Ada yang di Pertamina, di Pondok Gembira setiap minggu. Ini bentuk pelayanan. Saya percaya inilah digerakkan oleh Tuhan. Tuh. Kalau mau hitung-hitung mungkin yang lain-lain pasti mungkin orang akan rela gunakan tempat ini. Tapi karena apa? Tuhan menggerakkan kita untuk boleh memberikan tempat kita untuk boleh digunakan seperti Aquila dan Priscilla. Karena di saat tempat kita digunakan pasti juga ada yang harus kita boleh katakan keluarkan karena tempat kita gunakan untuk persekutuan dan sebagainya. Tapi saya percaya seperti Aquila dan Priscilla itu juga terjadi bagi kita hingga saat ini. Ada orang-orang yang boleh memberikan sarana dan prasarananya untuk boleh digunakan. Yang belum memberikan, jangan berkecil hati. Orang punya pelayanan di bagian masing-masing. Kalau semua lagi mau kasih contoh, mari kita beribadah setiap minggu bikin ibadah. Mau beribadah bagaimana orang ini? Tapi Tuhan memberikan hal-hal yang khusus kepada pribadi-pribadi tertentu yang Tuhan perkenankan akhirnya dengan kerelaan hati seperti Aquila dan Priscilla ini memberikan rumah mereka sehingga ada jemaat di rumah mereka. Ada persekutuan rutin yang boleh dikerjakan, dilayani setiap waktu. Ini pelayanan yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Bagi kita sebisa-bisanya, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita gunakan untuk pelayanan. Walaupun bagi kami sebagai hamba Tuhan, majelis jemaat, ya berhati-hati, jangan sekurang mencari manfaat dari itu. Ada kan cari manfaat untuk karena memang ini jemaat sangat bermurah hati, akhirnya seorang cari-cari kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya, kami juga doakan kami untuk kami berhati-hati. Kalau ada banyak jemaat yang bermurah hati untuk menggunakan sarana dan fasilitas, ya kami juga berjaga-jaga untuk jangan terbuai dan akhirnya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla dalam pelayanannya. Sarana-sarana yang ada yang Tuhan percayakan, dan saya percaya karena mereka menyadari ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dengan rela hati menggunakannya itu untuk pelayanan, menggunakan untuk kepentingan penginjilan. Memang kita melihat kan Paulus, Aquila dan Priscilla banyak menginjil gereja mula-mula pada waktu itu. Mereka menggunakan itu karena mereka menyadari itulah yang diberikan oleh Tuhan dan sebaik-baiknya digunakan untuk boleh melayani Tuhan. Itu hal yang kedua yang kita bisa lihat. Kemudian hal yang berikut kita perhatikan di ayat yang ketiga. Apa bentuk pelayanan yang mereka lakukan? Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kita boleh melihat kalimat bekerja bersama-sama. Ada hal yang penting yang bisa kita renungkan bahwa Aquila dan Priscilla menopang pelayanan dari pendanaan mereka. Pelayanan itu butuh juga uang. Di ibadah kaum pria dan kaum wanita sudah diingatkan. Segala-galanya butuh uang, tapi bukan uang segala-galanya. Nah, Aquila dan Priscilla bekerja sebagai tukang kemah, sebagai pembuat tenda, dan ini ditekankan di bagian ini. Dan saya percaya ini mau menunjukkan bahwa pembiayaan pelayanan juga di samping mereka memberikan apa yang mereka miliki, mereka juga membantu menopang pelayanan lewat pembiayaan. Ada jemaat yang beribadah di rumah mereka. Nah, mungkin mereka nak mengorbankan berkat-berkat lewat pekerjaan itu, dana mereka untuk menopang pelayanan. Dan kalau kita melihat ada perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan untuk penginjilan, itu tetap butuh uang. Kegiatan penginjilan tetap butuh uang. Dan mereka melakukan itu sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan
orang juga sholat utama. Gereja ini bisa bertahan, saya percaya hanya anugerah Tuhan. Tapi juga ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat dan kita semua, sehingga boleh membiayai kebutuhan pelayanan. Karena apa? Kita juga memberi tempat, memberikan sarana, memberikan waktu, tenaga, dan kita juga memberi lewat berkat-berkat Tuhan bagi kita. Dan hingga saat ini puji Tuhan, ada yang terlalu banyak kita beri, sama masih tetap rela untuk menopang pelayanan lewat pendanaan. Karena memang ini dibutuhkan bagi pelayanan di masa ini, sangat-sangat dibutuhkan. Memang PI pribadi hanya berbicara yang butuh dana. Kami pergi ke penjara yang butuh dana tuh. Walaupun kita butuh juga beli gula-gula dari sebagai orang butuh. Beli minyak untuk kesana butuh uang juga. Karena memang pendanaan juga dibutuhkan. Mari kita berikan. Bahkan ada bagian dari Tuhan yang harus kita berikan untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk digunakan. Mari kita berikan. Dan saya percaya Tuhan sanggup mengembalikan itu lebih dari yang kita berikan. Ada kakak saya memberikan kesaksian begini. Bisa setelah dia memberikan bantuan dalam pelayanan, walaupun ya banyak kredit juga dia memberikan, tapi tiba-tiba di malam hari, ya dia usaha tenda seperti ini. Di malam hari ternyata ada orang yang menghubungi untuk boleh memasang tenda. Dia tidak pernah berpikirnya cuma kurang dikait-kaitkan, tapi dikalitkan secara rohani. Jika dia memberikan untuk pelayanan, akhirnya di malam hari ada yang menghubungi. Ini waktu GPDI mengadakan camp pemuda. Ini pun orang menghubungi hal yang aneh. Karena apa? Yang ketua panitia sudah pernah bercerita dengan dia untuk memakai tenda dan panggungnya. Tapi mungkin jadi kesepakatan harga, akhirnya batal menggunakan tenda dan panggungnya untuk kegiatan camp pemuda pada waktu itu. Tapi tiba-tiba setelah sodikat 1 hari, ini ibu ketua MD hubungin ada gembala GPDI di Eris, tolong tambahkan tenda. Nyana hubungi panitia, tapi dia hubungi ini ketua GPDI di Eris, tolong tambahkan tenda. Nah di Eris ini ada teman dari saya berjemaat di situ. Akhirnya ini gembala ini hubungi ke dia, boleh cari akan yang punya tenda karena mau pasang di ini. Ini kan tidak mungkin secara logika. Kalau bukan gerak Tuhan, tidak mungkin. Karena apa? Ketua panitia sudah pernah berbicara dengan dia, sudah pernah baku tapi batal untuk mendapatkan memasang tenda. Mungkin orang cari orang lain. Tapi tiba-tiba ini gembala GPI pusat hubungi ini gembala di Eris untuk tolong mau tambahkan tenda. Logikanya ini ibu gembala kan hubungi aja ke ketua panitia tolong cari akan tenda tambah ini karena butuh banyak di sini. Tapi dia hubungi di Eris. Nah orang Eris yang menghubungi ke Manado, ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Harusnya kan langsung aja kan. Ibu gembala hubungi ketua panitia tambah tenda. Malam ini juga diperlukan. Itu yang jalan paling lurus paling cepat kan. Tapi dia tidak hubungi ketua panitia, dia hubungi gembala di GPDI di Eris. Nah gembala di GPDI Eris cuma hubungi teman dari saya. Jauh kan? Dia mau ke Manado dulu, dia ke Eris dulu, baru dia balik ke Manado. Harusnya kan bisa langsung. Ada banyak juga orang pasang tenda kan di Manado. Tapi itulah kalau Tuhan menggerakkan berkat-berkat untuk menjadi bagian kita, tidak ada yang mustahil. Walaupun kelihatan belok sana belok sini dulu. Sebenarnya dia boleh lurus kan, dari gampangan ibu hubungi langsung ke ketua panitia, tambah panggung dan tambah tenda. Tapi dia harus ke Manado dulu baru dia balik ke Manado. Saya percaya dan dia percaya ini karena digerakkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara-caranya Tuhan di waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang ketiga yang bisa kita lihat. Hal yang keempat dalam Kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 19, apa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh
Priscilla dan Aquila. Di situ ayat 18 dan 19 ditulis, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus dan seterusnya. Ayat ini mengandung makna bentuk pelayanan dari keluarga Aquila dan Priscilla yang mereka lakukan adalah menyertai, mendampingi, bahkan bersama dengan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Menyertai, mendampingi, dan bersama-sama dalam pelayanan. Karena apa? Dalam pelayanan hamba Tuhan, sekaliber apapun dia membutuhkan orang-orang lain untuk pelayanan bersama-sama. Semampunya luar biasanya dia butuh orang lain. Saya percaya yang viral-viral juga di FYP yang kelihatan cuma sendiri, pasti ada orang lain di balik itu yang mengatur itu. Sehingga boleh orang lihat baik dan jadi berkat, suara yang baik dan sebagainya, pasti ada orang lain. Begitu juga dengan Priscilla dan Aquila. Paulus bisa menginjil sampai ke Efesus dan Korintus. Paulus bisa menginjil karena ada keluarga ini yang bersama-sama dalam pelayanan. Bagi kita masa saat ini dibutuhkan juga saudara-saudara. Saya tidak bisa sendiri. Orang juga membutuhkan semuanya untuk boleh melayani bersama-sama. Majelis dibutuhkan. Majelis juga tidak bisa sendiri, butuh jemaat. Komisi pelayanan juga sama-sama. Orang butuh sama-sama dalam pelayanan. Sehati bersama dalam pelayanan untuk boleh menjangkau banyak orang. Pelayanan juga ke tempat-tempat tertentu perlu bersama-sama. Saya sering ke penjara, ada Pak Trial, ada beberapa bapak-bapak. Mari orang boleh bersama-sama. Ke depan juga setelah di warta, pelayanan di lapas, dari Polres, hari Selasa, dan Rabu. Yang mau ikut sama-sama, mari. Walaupun kalau banyak perlu diatur, supaya tidak terlalu banyak tinggi. Kalau terlalu banyak tinggi, kalau ada tak tinggal, bingung lagi orang. Tak tinggal di lapas satu hari, susah kan? Dicari. Jadi itu, mari orang boleh sama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Karena ini juga yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Di sini jelas dikatakan Priscilla dan Aquila menyertai dia dari Korintus ke Efesus. Pasti juga mereka sobat tabung karena perjalanan butuh biaya dari Korintus ke Efesus. Tapi mereka rela untuk pergi ke sana untuk menyertai Paulus dalam pelayanan. Paulus boleh konsentrasi dalam pelayanan pemberitaan Injil dan pasti mungkin hal lain disuplai oleh Aquila dan Priscilla dalam pelayanannya. Mengingatkan orang-orang terdekatkan yang bisa mengingatkan hamba Tuhan, mungkin soal langkah, mungkin soal jalan, atau yang paling lebih penting mendoakan dalam pelayanan, pendampingan untuk selalu mendoakan pelayanan-pelayanan dari hamba Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan atau mengutus murid-murid berdua-dua, supaya ada satu yang boleh menyertai, mengingatkan. Walaupun memang ada waktu-waktu yang harus berjalan sendiri, tapi lebih baik jika ada orang yang bersama-sama untuk saling menopang dalam pelayanan. Itu yang bisa kita lihat. Selanjutnya ayat 24 sampai 26. Di situ menceritakan tentang Apolos. Apolos yang datang ke Efesus. Dan kemudian dia memang mengerti kitab suci, tapi dia belum mengerti dengan benar jalan Tuhan. Dan di sini dikatakan Aquila dan Priscilla melayani Tuhan bukan hanya dalam bentuk materi-materi tadi, tapi apa? Mereka melayani juga dalam pelayanan rohani. Karena apa? Mereka mengerti firman Tuhan. Sehingga di awal tadi saya katakan, orang yang paling pertama adalah belajar firman Tuhan. Aquila dan Priscilla di sini memberikan pengertian, mengajak Apolos dan menjelaskan dengan teliti. Kalau kita lihat di ayat 26 di situ dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata
dengan teliti menjelaskan, ini artinya akurat, teliti, dan saksama atau lebih teliti lagi. Untuk bisa menjelaskan tentang firman Tuhan secara akurat teliti, pasti banyak hal yang mereka belajar. Tapi Alkitab jelaskan di ayat 26, Apolos ini yang sudah mengerti kitab-kitab suci, tapi masih ada kurang yang mereka mengerti tentang jalan Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan Priscilla dan Aquila mengambil bagian untuk menjelaskan dengan teliti, menjelaskan dengan saksama, dengan akurat tentang jalan Tuhan itu atau tentang karya Kristus. Dan akibatnya, setelah Apolos mendapatkan pengertian yang benar-benar tentang karya Kristus, di ayat yang ke-28 dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini penting bagi kita. Pelayanan jasmani penting, tapi orang juga perlu di waktu tertentu untuk sanggup mempertanggungjawabkan pelayanan kita lewat pengertian yang benar akan firman Tuhan. Supaya apa? Kalau orang tanya kan, nanti tanya Pak Pendeta. Jangan. Orang berusaha. Orang belajar, orang cari pengertian, orang masih bisa memberikan pengertian. Ada kan orang yang mungkin cuma satu kali orang bertemu. Mungkin ada yang datang bertanya kepada orang tentang Yesus Kristus, dan cuma itu kesempatan orang bertemu. Yang orang bilang, tunggu dulu ya, kita mau tanya Pak Pendeta, dulu baru orang beberapa bulan. Soalnya kesempatan. Sehingga minimal dasar-dasar firman Tuhan, dasar-dasar keselamatan itu orang mengerti benar. Jangan ada orang tanya siapa Yesus Kristus, nggak tahu ya kita. Maksud dia, itu kan dasar iman kita tuh. Orang masih bisa menseringkan dan menjelaskan, walaupun mungkin hal-hal yang singkat, seperti yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla kepada Apolos. Dan hal yang terakhir, pelayanan yang dilakukan di ayat 4, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku. Ini puncaknya. Paulus mengatakan Aquila dan Priscilla mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku. Dalam arti rela berkorban sampai kepada nyawa. Saya tidak berharap Bapak Ibu berkorban nyawa untuk saya. Tidak seperti itu. Tapi bagian ini jelas mengatakan mereka telah mempertaruhkan nyawa. Berarti mereka memberi diri sungguh-sungguh, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka untuk pelayanan kepada Tuhan. Asal dengan dasar tadi, orang sungguh-sungguh mengalami Kristus. Kalau orang cuma berkorban untuk aktivitas pelayanan tanpa sungguh-sungguh mengalami Kristus, ya itu juga tidak berarti. Ada cuma aktivitas pelayanan yang orang lakukan. Tapi karena orang berkorban sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena memang orang sudah mengalami itu, seperti Aquila dan Priscilla, sampai mempertaruhkan nyawa. Bagi Paulus, dalam arti mereka memahami ini pertaruhkan nyawa untuk Tuhan. Ya, pada waktu saya ada di Jepang dan pulang pasier atau saya lupa retreat itu dengan jemaat yang ada di sana, ya saya numpang satu mobil jemaat. Di jalan ya saya tidak tahu apa sebab, karena saya lupa ini berapa tahun lalu, 24 tahun, 23 tahun yang lalu. Tiba-tiba kami dikejar oleh Yakuza di mobil. Ya karena takut kan ini lari lah. Pada akhirnya di lampu merah kita berhenti dan turun. Ini orang ini datang, mana-mana Pak Tuhan. Tapi telepon Pak Pendeta datang. Berdebat, pengertian terus takut. Tapi tiba-tiba karena ini Pak Pendeta dengan ini Yakuza yang berhadapan, tiba-tiba datanglah seorang majelis, ketua majelis pada waktu itu. Dia langsung ada di tengah karena dia lebih fasih bahasa Jepang. Dia langsung berada di tengah dan memberikan penjelasan. Kalau dalam Jepang kan kalau namanya Yakuza orang takut. Tapi dia biar pede, dia berada di tengah-tengah antara pendeta dan Yakuza dan dia ambil alih pembicaraan. Akhirnya setelah bicara-bicara ya orang mengerti, orang minta maaf, ya selesai. Setelah pulang dia bilang, kita kan harus bela pendeta. Tapi bukan berarti lagi supaya kalian bela saya, bukan itu. Tapi saya percaya maknanya dia mau membela pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Yang kalian bela orang,
apalagi bila yang salah. Kalau salah diingatkan, kalau ini salah, tegur dan sebagainya. Jangan kebablasan salah hanya bela. Itu yang kebablasan. Nah, ini yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla sampai mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Pasti hal itu ada hal yang terjadi sehingga mereka hampir-hampir mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Tapi di balik itu karena apa? Mereka percaya kepada Tuhan yang mereka percayai dalam pelayanan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kita lihat di dalam pelayanan Paulus. Bahkan ada hal yang penting juga kita bisa melihat bahwa kendati pun keluarga Priscilla dan Aquila begitu luar biasa mendukung pelayanan, tapi dalam catatan Alkitab tidak ditemukan bahwa mereka merasa paling berjasa dalam pelayanan Paulus. Tidak pernah ditulis. Mereka merasa paling, sayalah yang paling. Kan di masa saat ini, setelah orang semua merasa dia paling banyak memberikan untuk gereja, dia semua atur untuk gereja. Misalnya seperti itu, ada kan kalau bisa dengar atau bahkan di masa-masa lalu ada yang seperti itu. Karena dia merasa kita yang kasih ini, dia semua atur. Ya kalau atur yang baik ya puji Tuhan, tapi kalau atur yang salah ini yang jadi masalah. Atau yang baik untuk pelayanan menjadi lebih baik, lebih banyak orang yang dijangkau, ya puji Tuhan. Tapi kalau atur mau menghambat pelayanan, ini yang akan jadi masalah. Dan Aquila dan Priscilla tidak melakukan itu, karena mereka melayani dengan tulus. Dan Paulus juga melayani dengan baik di bagiannya, tidak menggunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga pelayanan yang sungguh yang mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya, kalau kita membaca Roma 16 ayat 3, Paulus mengatakan Aquila dan Priscilla adalah teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Artinya dari seorang yang mereka hanya bertemu di Korintus, Paulus tinggal di situ dan kemudian boleh melayani Tuhan bersama-sama. Akhirnya Paulus menganggap level Aquila dan Priscilla adalah sama-sama melayani Kristus. Istilah teman sekerja berasal dari kata sunergos. Sunergos ini cikal bakal sinergi. Ada sinergi. Paulus memandang Aquila dan Priscilla sebagai rekan-rekan yang bersinergi bersama dengan Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi sama-sama melayani untuk pemberitaan Injil. Dan puji Tuhan, di dalam persekutuan kita banyak jemaat juga yang bersinergi, pokoknya itulah, bersama-sama dalam perjalanan, berjalan bersama-sama. Karena pelayanan akan berhasil kalau bersama-sama dalam pelayanan. Keluarga juga bisa melayani bersama-sama kalau suami, istri, anak-anak ambil bagian aktif bersama-sama. Sehingga mari kita boleh sama-sama dalam pelayanan. Talenta, kemampuan bisa berbeda-beda, berkat mungkin bisa berbeda-beda. Apa yang kita miliki bisa berbeda-beda, tapi mari kita sama-sama mengerjakan pelayanan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita lihat, orang boleh diberkati oleh Tuhan, sukacita boleh melayani, dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Menutup bagian ini, mari kita membaca satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai komitmen kita kepada Tuhan, keluarga kita, pribadi kita untuk melayani bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini saya boleh tampilkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, bergerak teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari keluarga Aquila dan Priscilla, bagaimana keluarga mereka melayani Tuhan. Tuhan menolong kami semua juga Tuhan, kami yang sudah memiliki Kristus dalam hidup. Biarlah Tuhan, sebagai syukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu, kami juga boleh memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena itulah panggilan kami sebagai orang percaya. Amamu terbatas, biarlah Tuhan meneguhkan firman-Mu, dan kami semua di bagian kami masing-masing boleh melayani-Mu Tuhan.
Renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.